A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Alhamdulillah di hari yang berbahagia ini kita bisa ketemu lagi di kelas full online sejarah desain, ya. Jadi teman-teman, hari ini adalah evaluasi, ya. Jadi kalau misalkan bentuk kelasnya itu tatap muka, hibrida, ya, saya biasanya melontarkan kuis tanya jawab dalam interaksi kelas, ya. Tapi kalau misalkan kita kelas full online, saya sifatnya evaluasi dengan cara mengulang-ulang kembali, ya, materi dari awal pertemuan sampai akhir, agar teman-teman mengetahui highlight-highlight penting yang ada pada perkuliahan sejarah desain. Oke, teman-teman, langsung saja ya, biar efektivitas waktunya. Nah, kita pertama ya harus mengetahui ya perbedaan dari seni murni dan DKV. Ya, kalau DKV itu adalah suatu ilmu yang dirancang untuk menyelesaikan solusi, di mana solusi itu diselesaikan dengan karya-karya desain, ya. Solusi itu diselesaikan dengan karya-karya desain. Tapi kalau seni murni itu adalah luapan dari ekspresi, semiotika, penekanan keindahan, target segmentasinya tidak ditentukan, ya. Jadi kalau DKV itu sifatnya objektif, kalau seni murni itu sifatnya subjektif. Dan jangan lupa juga ya pengertian DKV, ya. DKV adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana kita merancang karya-karya visual, karya-karya desain untuk menyampaikan pesan atau informasi, gitu ya. Oke, saya kasih jeda dulu. Oke, jadi itu kemudian saya akan menjelaskan lagi bahwa ingat ya, kita harus mengingat bahwa lebih dulu mana gambar atau tulisan, ya. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa tulisan, ya, itu ditemukan setelah adanya gambar. Ya, tulisan dulu baru adanya kebalik ya, gambar dulu baru ditemukannya suatu bentuk tulisan. Dan itu pun berkembang dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, ya, dalam perubahan waktu yang signifikan, mungkin lama, ya. Jadi tidak langsung dari gambar menjadi tulisan. Nah, tulisan itu adalah simplifikasi dari gambar-gambar dari zaman prasejarah. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian kalau kita ngomongin buktinya mana, gambar dulu baru tulisan. Nah, ini ada penemuan ya dari gua-gua, ini yang dari Indonesia aja, ada gua Maluku, ada gua Papua, gua Sulawesi Selatan, ya, dan masih banyak lagi kalau kita mencari, ya, menceritakan tentang pemburuan pada waktu itu, kehidupan pada waktu itu, ya. Kemudian ilmu DKV tidak akan lepas dari nirmana, jadi selalu ingat terus unsur desain komunikasi visual itu apa saja dan prinsip desain komunikasi visual itu apa saja. Karena setiap karya desain itu rumusnya pasti prinsip desainnya apa. Dan setiap karya desain itu pasti memiliki unsur desain. Ya, harus dipahami. Cara mengelolanya pelajari lagi nirmana. Nah, banyak sekali contoh-contoh karya seni rupa tradisional, dan ini juga bagian dari ilmu desain. Ada kain batik, ada keris, ada seni wayang, ada wayang golek, wayang kulit, dan masih banyak lagi, ya.
Nah, kenapa kita harus peduli dengan intellectual property lokal? Ya, karena pemerintah Amerika, Eropa, Jepang, Korea menggunakan intellectual property yang berupa karakter dan intellectual property lainnya berupa karakter fiksi untuk menyampaikan budaya bangsa. Jadi kita harus mempelajari bagaimana cara membuat intellectual property atau kekayaan intelektual, ya minimal berupa karakter, ya. Bahkan Jepang dan Amerika pun menggunakan metode mengolah gaya gambar atau seni tradisi mereka ke dalam gaya yang bernuansa global, ya. Seperti halnya Gundam, ini terinspirasi dari Armor Ronin. Nah, ini contohnya, ya. Nah, ini kemudian sumber dari salah satu buku yang menjadi sandaran teori pada mata kuliah saya ini, ya, dari bahasa rupa yang ditulis oleh Pak Primadi. Nah, bahasa rupa ini adalah satu subbab penting, ya, yang kita harus kuasai dalam mempelajari visual tradisi, terlebih pada mata kuliah sejarah DKV. Nah, karena dengan ilmu bahasa rupa ini kita bisa membaca dan memahami visual-visual tradisi, baik dari wayang beber maupun relief, ya. Nah, biar kita bisa mengerti. Nah, dan hal menarik lainnya yang harus kita tahu dan kita pahami yaitu warisan ilmu bahasa rupa tergambar pada perkembangan bahasa rupa anak. Ya, gaya-gaya gambar anak ini masih murni terlepas dari pengaruh barat, pengaruh Jepang, pengaruh ilmu visual tradisi asing, ya. Jadi ini misalkan gaya gambar bola yang bergerak menuju gawang digambarkan dalam timeline sequence seperti ini. Ya, gambar-gambar yang penting, bagian yang penting digambar dalam ukuran yang besar. Dalam suatu kapal selam, ya, digambarkan dengan X-ray. Nah, ini menandakan bahwa tutur gambar anak itu memang masih murni dan bisa menjadi rujukan sandaran untuk dikembangkan menjadi gaya gambar yang memiliki ciri khas global ke depan. Adapun perkembangan aliran style desain grafis dari masa ke masa, di sini kita bisa melihat dari tahun 1820-an, berawal dari tahun 1820, ya, Victorian style, simetris, padat, warnanya terbatas, ya, banyak dekoratif yang rumit. Pokoknya harus sulit yang namanya desain itu. Kemudian ada art and crafts, itu bagian dari simplifikasi visual yang gaya gambarnya naturalis, natural, ya, floris. Kemudian digunakan metode tradisional dalam penggambarannya. Kemudian ada gaya Art Nouveau, ya, Art Nouveau tahun 1880 yang ciri khasnya gambar dengan warna panas, warna-warna panas, dan ada point of interest berupa objek perempuan. Kemudian futurisme, ya, yang anti gaya gambar tradisional, ya, temanya peperangan, futurisme, ya, kecepatan yang biasa diekspresikan melalui figur mobil, pesawat terbang, dan kota, karena ini perkembangan dari pengaruh kemajuan industri, ya. Kemudian early modern, ya, di sini lebih minimalis lagi, ya, teman-teman, ya. Bagaimana sudah mulai ada campur tangan foto di sini, foto dikemas menjadi dikolasekan dalam gambar, ya, dan warnanya juga mulai beragam, ya, early modern, ya. Kemudian heroic realism, ya, ini temanya kebanyakan tentang peperangan, rekrutmen perang untuk melatih patriot kita, ya. Dan di sini cirinya adalah digunakan font yang tegas. Kemudian ilustrasi tradisional yang realistis, ya, atau semi realis. Kemudian ada Art Deco, kolase-kolase dengan tema hedonisme, keduniaan, ya, masa depan futuristik. Di sini Art Deco mulai berkembang dari tahun 1920-an sampai 1940-an. Kemudian ada Swiss International Style. Nah, di sini menekankan penataan tipografi, ya. Jadi tipografi adalah ilmu untuk menata dan memilih teks.
Jadi kalau misalkan para ahli tipografi komplain pada waktu itu, kan objek visual itu bukan hanya gambar, tapi teks juga bagian dari visual ya. Jadi visual berupa teks di sini dimaksimalkan. Kemudian ada late modern di mana sangat minimalis, anti dekoratif juga. Dan di sini dipadukan tipografi yang lebih tegas dan foto pada komposisinya ya. Jadi fotonya juga dikomposisi, tipografinya juga dimaksimalkan pada komposisinya. Late modern. Kemudian pada American Kids Style ya, di sini digunakan western comic ya gaya gambarnya untuk menyampaikan suatu pesan. Kemudian ada Psychedelic style ya, di sini terdapat tipografi yang rumit dengan ciri ilustrasi ya yang tradisional, menggunakan metode tradisional dan penggunaan warna-warna yang mencolok atau warna-warna primer ya atau warna-warna sekunder. Nah, di sini ada postmodern dari tahun 70-an, 1970 sampai tahun akhir awal tahun 2000-an, di sini ada gaya desain postmodern. Ciri-cirinya gaya gambarnya berupa kolase, tumpuk menumpuk antara layer dengan layer yang lain. Ada penggabungan antara foto, ilustrasi, ya, benda-benda geometri. Di sini teman-teman bisa melihat ya, contohnya. Kemudian ada groom style ya, ciri-cirinya hampir serupa dengan early modern, tapi dia ada penekanan pada tekstur terkesan kotor, lusuh ya, seperti kertas old paper dan sebagainya. Nah, ini yang terakhir sampai sekarang, yang paling terbaru gaya flat design style 2010 sampai sekarang. Nah, ini lebih menekankan pada simplifikasi objek ya, dengan pemilihan warna-warna pastel, warna-warna yang memiliki saturasi yang tidak terlalu tinggi. Dan ini skema warnanya udah bagus ya, terkonsep sesuai konsep Nirvana, komposisinya sudah sesuai dengan konsep Nirvana, dan objek-objeknya lebih simple dan ikonik ya cirinya ya. Nah, itu dulu saya beri jeda. Nah, berkaitan dengan IP ya teman-teman ya. Oleh karena itu pentingnya kita untuk menciptakan IP, karena IP itu salah satu media untuk menyampaikan budaya, dan visual itu lebih kuat, powerful 80% dibanding bahasa verbal. Ya, OC salah satu media visual yang ampuh menyampaikan pesan seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Jangan sampai kalah dengan negara-negara maju. Ya, dari dulu Nusantara bangsa visual, artefaknya visual, karakternya wayang, relief dan lain-lain. DNA kita adalah generasi visual. Jadi kita harus mengembangkan. Ya, adapun cara pembuatan original karakter yaitu tujuannya harus jelas, jenis makhluknya ditentukan, namanya yang mudah diingat ya. Konsep visualnya juga harus jelas dan disertakan sejarah singkat original karakternya. Nah, ini contoh-contoh karya dari saya. Nah, dan ini salah satu literatur kita ya, bahasa rupa. Baik, jadi itu ringkasan dari semua materinya ya. Semoga teman-teman bisa lebih lagi mendalami materi sejarah desain. Setelah di pertemuan selanjutnya kita membahas kisi-kisi UAS ya. Kisi-kisi UAS. Oke, kita lebih dalami lagi. Jadi itu kurang lebih teman-teman apa yang kita bahas kali ini ya. Kalau misalkan ada tugas-tugas pribadi yang membuat kalian bisa bereksperimen, silahkan gunakan waktu kalian sebaik mungkin ya untuk bereksperimen dan mendalami setiap ilmu yang ada pada DKV agar kalian menjadi seorang insan DKV yang profesional.
Baik, sampai ketemu lagi minggu depan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.